wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali dengan Bu Guru Tini. Apa kabar solih-solihah yang dirahmati Allah? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Meskipun kita belajar jarak jauh, bukan halangan bagi kita untuk tetap bersemangat menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khaliq. Artinya Allah Maha Pencipta dan Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Hingga daun yang jatuh sekalipun pasti atas izin Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda pula. Coba perhatikan benda yang terdapat di rumah kalian. Benda apa saja yang dapat kalian temukan? Banyak sekali, bukan? Nah, setelah melihat video pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui wujud pada suatu benda dengan tepat. 2. Menyebutkan benda yang termasuk padat, cair, dan gas dengan jelas dan benar. 3. Mengetahui sifat benda padat, cair, dan gas dengan benar. 4. Menyebutkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas dengan benar dan percaya diri. 5. Mengetahui penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat dengan benar dan tepat. 6. Menuliskan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Solih-solihah, kita akan melakukan pengamatan sederhana mengenai wujud dan sifat benda. Di sini kita memerlukan pensil, air, gelas, mangkuk, dan balon. Perhatikan baik-baik ya. Pertama,
kita akan melakukan pengamatan terhadap benda padat. Coba kamu masukkan pensil ke dalam mangkuk, lalu pindahkan ke dalam gelas. Apakah bentuk dan ukuran pensil berubah? Jawabannya adalah bentuk dan ukuran pensil tidak berubah. Sifat benda padat antara lain: 1. Bentuk benda padat tidak berubah. 2. Bentuk benda padat dapat diubah. Contohnya pada plastisin. Plastisin merupakan benda padat lunak. Bila diremas-remas, plastisin dapat dibentuk sesuka hati. Dapatkah kalian menyebutkan contoh benda padat? Masya Allah, keren jawabannya. Contoh benda padat antara lain pensil, buku, dan botol minum. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan sederhana mengenai benda cair. Pertama, tuangkan air di dalam gelas ke dalam mangkuk. Bagaimana bentuk air di dalam mangkuk? Ya, tepat sekali. Bentuk air seperti mangkuk. Selanjutnya, tuangkan air yang berada di dalam gelas ke dalam botol. Bagaimana bentuk air di dalam botol? Tepat sekali. Bentuk air menyerupai botol. Dari pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan benda cair memiliki sifat antara lain: 1. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contoh, jika kita menuangkan air dari gelas ke dalam mangkuk, maka bentuk air seperti mangkuk. Dan jika kita menuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. 2. Bentuk permukaan benda cair yang selalu datar. Ketika botol diisi air berada pada posisi tegak, maka permukaan air tetap datar. Dan ketika botol berisi air dimiringkan, maka permukaan air tetap datar. 3. Benda cair dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, tumpahan air di meja akan mengalir ke tepi meja, lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, kecap, dan masih banyak contoh benda cair lainnya. Siapa yang suka balon? Bu Guru suka balon karena balon bisa dimainkan. Ketika balon dilempar, balon akan melambung. Pernahkah Soli-Solihah meniup balon?
seperti balon berbentuk gas. Sifat benda gas mirip dengan benda cair, yaitu 1. Bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk tempat atau wadahnya. Contoh, pada saat meniup balon, udara mengisi balon hingga mengembang. Udara pun akan berbentuk seperti balon. 2. Benda gas bersifat menekan ke segala arah. Contoh, udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat balon menekan ke seluruh kulit balon, sehingga balon akan mengeras. Contoh, benda gas. 1. Udara dalam balon. 2. Asap. 3. Gas yang digunakan untuk memasak. Soli-solihah, tahu tidak cara penulisan yang baik dan benar sesuai dengan huruf kapital? Yuk kita baca bersama teks berikut ini. Belajar wujud benda. Hari Jumat pagi, Bu Aisyah mengunjungi Adnan, murid yang baik hati. Adnan tidak bisa datang ke sekolah karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi, sekolah tidak bisa digunakan untuk belajar. Sehingga Bu Aisyah datang ke rumah Adnan agar ia dapat belajar mengenai wujud benda. Adnan merasa senang sekali belajar bersama Bu Aisyah. Sebelum Bu Aisyah datang, Adnan sudah melakukan zikir pagi dan sholat duha. Ia merasa bersyukur kepada Allah akan nikmat yang didapat, yakni Allah memberikan nikmat menuntut ilmu walaupun di masa pandemi. Bu Aisyah menjelaskan bahwa ada 3 bentuk benda yang berada di sekitar kita yang diciptakan oleh Allah, yaitu padat, cair, dan gas. Cukup panjang Bu Aisyah berbicara. Akhirnya Adnan bertanya, "Apa manfaat dari berbagai bentuk benda itu, Bu?" Adnan, dari 3 jenis benda tersebut, semuanya saling melengkapi, di mana kita sebagai manusia yang memiliki akal dapat membentuk dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelasnya, misalnya kamu ingin membuat kursi untuk duduk, maka gunakanlah kayu, besi, atau campuran keduanya. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita semua ragam bentuk zat itu ya, Bu. Betul sekali. Contoh lainnya, kita ingin membuat rumah, maka diperlukan benda padat seperti pasir, batu, semen, dan kayu. Benda cair seperti air.
dan benda gas seperti udara yang kita hirup untuk bernafas sehingga dapat menyelesaikan pembangunannya. Bu Aisyah menjelaskan kembali. Nah, soli-soliha, dari teks yang dibaca dapat kita temukan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, pada awal kalimat. Contoh, di masa pandemik, sekolah tidak bisa digunakan untuk belajar. Yang kedua, nama orang. Adnan, Aisyah. Ketiga, nama hari. Contoh, Jumat. Keempat, awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, cukup panjang Bu Aisyah berbicara. Akhirnya Adnan bertanya, apa manfaat dari berbagai bentuk benda itu, Bu? Soli-soliha, sudah selesai penjelasan materi hari ini. Wujud benda ada 3. Yang pertama, padat. Kedua, cair. Yang ketiga, gas. Masing-masing wujud benda tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Alhamdulillah, soli-soliha sudah dapat membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Tugas kalian adalah tuliskan 5 contoh benda yang terdapat di rumah. Lalu identifikasikan benda-benda tersebut. Buatlah seperti tabel yang Bu Guru contohkan. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.